Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmin akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan Ramadan, bulan suci di mana kita bisa menikmati banyak sekali pahala-pahala yang dilimpahkan, bahkan diberi begitu banyak kesempatan amal-amal yang kemudian pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Di dalam banyak sekali literatur yang kita pelajari di pondok pesantren, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sebagaimana perhitungan dari Syekh Khudurebek, seorang sejarawan Mesir. Ini menandakan bahwa Al-Quran diturunkan benar-benar sesuai dengan konteks. Jadi Al-Quran bukan hanya kitab yang isinya adalah literasi-literasi, narasi-narasi, tetapi literasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kemudian sangat terkait dengan konteks yang ada pada zaman Nabi dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari tersebut. Ini kemudian banyak sekali diskusi dari para sarjana, apakah memang Al-Quran ini bersentuhan langsung dengan budaya. Karena yang dimaksud dengan budaya adalah segala sesuatu yang muncul dari karya dan karsa manusia. Bagaimana kemudian kejadian-kejadian sejarah atau hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan kecil yang itu kemudian direspon berupa ayat yang turun dari Al-Quran. Artinya Al-Quran ini menjadi respon dari gejala-gejala budaya. Belum lagi bentuk dari Al-Quran yang sejak awal menurut para sejarawan itu sudah ditulis di dalam produk-produk budaya, misalnya kertas. Sayyidina Umar sendiri masuk Islam di awal-awal Islam itu karena membaca suatu ayat, yaitu ayat Thaha, di dalam sebuah sahifah, yaitu kertas. Nah, ayat itu kemudian ditulis oleh para sahabat atas instruksi dari Nabi di dalam produk-produk budaya tersebut, sehingga kemudian para sarjana mendiskusikan hal ini, apakah ayat Al-Quran atau Al-Quran itu bersentuhan langsung dengan budaya manusia. Ini menjadi polemik yang begitu panjang, karena Al-Quran sebenarnya adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam akidah kita mengetahui bahwa kalamullah itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah itu bukan sesuatu yang hadis. Sifat Allah itu adalah qadim, sifatnya qadim. Dia mukhalafah lil hawadis, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi rumit
karena kalamullah yang qadim itu kemudian bersentuhan dengan yang hadis, yaitu produk-produk budaya. Ternyata kalamullah itu ditulis di sahifah, di suhuf, kemudian ditulis di mushaf gitu ya, di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar, bahkan kemudian disempurnakan di zaman Sayyidina Utsman yang sekarang kita kenal dengan mushaf Utsmani atau ar-rasmul Utsmani. Di situ ada tulisan-tulisannya. Bahkan ada produk-produk budaya yang sangat baru di dalam tulisan-tulisan tersebut. Dahulu ketika yang memeluk agama Islam, yang mengetahui Al-Quran itu adalah orang Arab, itu mereka tidak memerlukan fasilitasi titik maupun harokat-harokat atau tanda-tanda baca di dalam Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran walaupun dengan tanpa fasilitasi dari tanda-tanda baca itu, mereka membacanya dengan benar. Mana yang fathah, mana yang kasroh, mana yang dhammah, mana yang tasydid, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika ada perluasan daerah Islam, begitu banyak orang ajami non-Arab yang mereka tidak berbahasa Arab, tidak mengenal tulisan Arab, kemudian masuk Islam dan harus mempelajari Al-Quran, yang Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kemudian mereka memerlukan bantuan dari tanda-tanda baca tersebut. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam tulisan Al-Quran itu kemudian muncul produk-produk budaya baru, yaitu titik, ada yang dua, ada yang satu, ada yang di atas, ada yang di bawah, lalu kemudian harokat, ada yang fathah, ada yang kasroh, dhammah, dan seterusnya. Dengan tanda-tanda ini kemudian orang-orang Jawa misalnya bisa membaca Al-Quran dengan benar, karena mereka memang bukan orang Arab. Artinya memang Al-Quran yang kalamullah, yang qadim, itu kemudian benar-benar diturunkan oleh Allah dan bersentuhan langsung dengan budaya manusia. Sebenarnya ini sudah disinyalir di dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan. Ada 3 metode Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia. Di antara 3 metode itu ada yang kemudian dibahas di dalam kitab-kitab akidah. Misalnya di kitab Ummul Barahin. Salah satu dari imam akidah kita, yaitu Imam Al-Maturidi, kemudian membahas itu. Bagaimana kemudian Nabi Musa yang kalimullah misalnya. Nabi Musa itu digelari dengan kalimullah, yaitu manusia yang bisa mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah karena dia mendengar langsung kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengarnya dengan kupingnya, dengan alat atau device pendengaran. Ini menjadi polemik. Bagaimana seorang manusia, yaitu Nabi Musa, dengan device pendengarannya itu bisa mendengar kalamullah yang qadim, artinya yang tanpa huruf, la harfa lahu wa la sawta lahu, yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada suaranya. Karena kalam Allah Ta'ala itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah itu qadim. Dia sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan ruang, tidak ada bentuknya, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Bagaimana kemudian alat pendengaran Nabi Musa bisa mendengar kalamullah? Ini kemudian menjadi polemik, dan itu kemudian dibahas oleh Al-Imam Al-Maturidi di dalam kitab Ummul Barahin, yang kemudian menyatakan bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Maturidi menawarkan suatu solusi, bahwa kalamullah itu ada 2. Yang pertama adalah al-kalam an-nafsi. Yang kedua adalah al-kalam al-lafzi. Jadi al-kalam an-nafsi itu adalah kalamullah yang qadim,
yang dia la sawta lahu wa la harfa lahu. Sementara kalam lafzi itu adalah kalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zarkashi itu menukil pendapatnya Imam Ar-Razi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kalam Allah taala itu berupa huruf-huruf. Khalaqallahu kitabatal Qur'an. Khalaqallahu kitabatal Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tulisan-tulisan dari Al-Qur'an. Jadi tulisannya memang diciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lain. Ketika tulisan dari Al-Qur'an itu atau tulisan dari kalamullah itu diciptakan oleh Allah, maka dia sudah menjelma menjadi sesuatu yang hadis, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dia berupa sesuatu yang kemudian bisa dibaca, sesuatu yang bisa didengar suaranya, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Karena itu kemudian ketika nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar, Al-Imam Az-Zarkashi kemudian menceritakan bahwa malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil Al-Qur'an yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Diambil di Lauhul Mahfuz, kemudian diperintahkan untuk diturunkan ke Baitul Izzah. Artinya itu sudah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah di Baitul Izzah kemudian diperintahkan untuk diturunkan sesuai dengan asbabun nuzul. Mana kira-kira yang sesuai dengan konteks. Dan itu memang sudah didesain, sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang bertanya misalnya wa yas'alunaka 'anil khamri, maka kemudian dijawab oleh ayat Al-Qur'an diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bertanya wa yas'alunaka 'anil ahillah, bagaimana itu sebenarnya, kenapa Allah menciptakan bulan, untuk apa sih sebenarnya, maka kemudian dijawab oleh Al-Qur'an. Itu diturunkan sesuai dengan konteksnya. Dan sejak awal dari turunnya Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan petunjuk teknisnya bagaimana menuliskan Al-Qur'an tersebut. Jadi setiap malaikat Jibril turun menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril juga menyampaikan petunjuk teknis bagaimana penulisan ayat tersebut. Ini ditulis di surat apa, setelah ayat apa, dan sebelum ayat apa. Itu sudah ada petunjuk teknisnya dari malaikat Jibril setiap ayat turun. Dan kemudian Nabi membentuk tim penulisan Al-Quran yang disebut dengan Kutabul Wahyi atau Sekretaris Wahyu. Sejak di zaman Mekkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Kutabul Wahyi itu sudah ada. Termasuk diantaranya adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mereka adalah salah satu dari sekitar 50 Kutabul Wahyi yang memang ditugaskan oleh Nabi untuk menuliskan Al-Quran di media-media yang tersedia. Kadang itu kertas, kadang itu tulang, kadang itu pelepah kurma, kadang itu batu, dan seterusnya. Itu harus ditulis. Bahkan di zaman-zaman itu Nabi kemudian melarang sahabat untuk menuliskan yang lain-lain. Seperti misalnya hadis-hadis Nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi berupa hadis-hadis itu dilarang oleh Rasul kepada para sahabat untuk ditulis. Kenapa? Karena dikhawatirkan tulisan-tulisan itu bercampur dengan ayat Al-Qur'an. Jadi itu sudah berupa tulisan-tulisan. Nah, maka kemudian dengan adanya tulisan-tulisan itu sehingga kemudian bisa diwariskan dan sampai kepada kita. Al-Quran kemungkinan ya, secara akal itu tidak akan pernah nyampe kepada kita kalau tidak ada tulisannya. Akan sulit untuk sampai kepada kita. Tapi dengan adanya tulisan itu menjadi instrumen penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran itu tersendiri.
Sehingga kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita tulisannya, bisa kita pelajari bagaimana bentuk hurufnya, bagaimana kemudian cara bacanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan yang disebut dengan bagaimana kita mempelajari Al-Quran secara talaki. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan beliau kemudian mempelajari bagaimana cara bacanya dari malaikat Jibril. Bahkan diriwayatkan Nabi selalu bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam, dan itu kemudian lebih intens dan lebih banyak kuantitasnya tadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril itu di bulan Ramadan. Kemudian ayat-ayat itu disampaikan kepada para sahabat, dan seterusnya kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya, sampai kepada kita. Sehingga kemudian kita mendapatkan Al-Quran itu secara lengkap dan dengan riwayat yang mutawatir. Artinya riwayat yang mutawatir itu sudah tidak perlu diragukan lagi kesohihannya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ba, lalu kemudian sin, lalu kemudian mim. Semua orang tahu itu minal ulum bid-darurah. Jadi setelah ba bukan kemudian ada hamzahnya, tetapi setelah ba lalu kemudian sin, lalu kemudian mim, dan seterusnya. Jadi pengetahuan itu ditalaki dari dari murid, didapatkan dari gurunya dari gurunya, dan seterusnya sampai Nabi kepada malaikat Jibril. Nah, mulai dari bagaimana bentuk tulisannya dan bagaimana cara bacanya, sampai kemudian bagaimana cara mengartikan Al-Quran tersebut. Maka kemudian segala sisi dari Al-Quran itu kemudian bisa diakses oleh manusia. Bagaimana kemudian bentuknya bisa dilihat, bagaimana bentuk huruf-hurufnya, bagaimana mendengarkannya, bagaimana mengucapkannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa diakses oleh manusia. Padahal sebenarnya Al-Quran adalah kalamullah. Ini adalah proses yang harus diketahui dan kemudian diyakini oleh orang-orang mukmin, terutama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana sebenarnya kita meyakini nuzulul Quran itu, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah yang qadim. Bagaimana kemudian sifat Allah yang qadim itu kemudian bisa kita akses, kita baca, kita dengar suaranya, dan kita fahami makna-maknanya dari hadis-hadis Nabi, itu karena memang kemudian itu menjelma sebagai sesuatu yang hadis. Maka kita tidak lagi berpolemik bagaimana kemudian Al-Quran itu dimushafkan. Al-Quran kemudian ada barangnya, bahkan diperjualbelikan gitu ya. Kemudian ada sisi-sisi yang Al-Quran itu dilombakan. Ada yang kemudian mengikuti lomba kaligrafi misalnya, bentuk hurufnya itu macam-macam, bahkan warnanya bisa dibentuk-bentuk yang begitu indah gitu ya. Ada yang dilombakan itu suaranya, bagaimana lagu-lagunya, dan seterusnya. Itu semua adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bukan yang qadim gitu ya. Dan itu bukan lagi sesuatu yang aneh bagi kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita memiliki panduan yang diajarkan oleh para imam kita, terutama yang kemudian ditawarkan oleh Al-Imam Al-Maturidi, salah satunya ada di kitab Ummul Barahin. Saya kira demikian kajian tentang nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita tetap meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada manusia untuk menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang kemudian diajarkan di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi
ahlul Quran. Karena kata Allah, ahlul Quran, ahlullah. Sehingga kemudian nanti mudah-mudahan kita di di akhirat ya, di akhirat kemudian kita mendapatkan syafaat Rasulullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk layak dimasukkan ke dalam surganya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.